Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Tuan Muda Yun. Hello lor, sorry banget hari ini aneh pulang telat banget nih. Ya, waktunya jadi sangat mepet. Lalu kemudian untuk rekaman ini tentu menjadi sedapatnya ya. Sorry banget. Karena hari ini memang ada banyak kegiatan yang ya bukan nggak terduga sih, cuman durasinya jauh lebih panjang, pada akhirnya pulangnya jadi mundur banget. So langsung aja mempersingkat waktu, kita akan sambung kisahnya. Kemarin di part sebelumnya, Yun Xiao berhasil memperdaya dua orang ahli di ranah martial Shofregen, serta dia menekan senjata peringkat 9 dengan mudah, senjata kumbang mayat. Lalu kemudian Yun Xiao menemukan tanda-tanda dari esensi air yang telah lama ia cari, dan Yun Xiao pun mulai melakukan penyelidikan. Nah, di part kali ini Yun Xiao masih tidak terlalu banyak diupdate karena ada beberapa bagian yang juga harus kita lihat, di mana pengembangan cerita ini tentu berjalan bersamaan ya. Maka di pihak-pihak yang lain juga harus diupdate. Gitu. Kita langsung aja sambung kisah hidup Tuan Muda Yun di part 41. Nah, di awal part kali ini kita akan berpindah dulu ke suatu lokasi yang tempatnya berjarak ribuan mil dari lokasi Yun Xiao saat ini. Di atas langit tiba-tiba terdengar ledakan yang keras dan mengguncang bumi. Sebuah lubang hitam setinggi 3 meter muncul dari ketiadaan. Kemudian dari balik kegelapan itu, beberapa cahaya melesat keluar. Melintasi ruang dengan cara seperti ini sungguh berbahaya, kata salah satu dari mereka. Sementara yang lain, mereka tampak terkejut ketika melihat sekitar yang kini ternyata berisikan padang tandus. Salah seorang dari mereka berkata, "Tunggu, apakah kita salah lokasi?" Orang yang bicara ini terlihat familiar, dan ternyata dia adalah Mo Huayuan. Sementara yang lain adalah para alkemis, penegak hukum, intinya orang-orang dari wilayah suci, utusan dari wilayah suci. Tunggu, ini aneh. Kenapa dalam radius 1000 mil tidak ada tanda-tanda kehidupan? Tapi tidak mungkin kita salah tempat, kata alkemis yang lain. Lalu kemudian seorang laki-laki berjubah putih, dia berbicara. Kita tak salah tempat. Inilah kota Song Yue saat ini. Mendengar itu, seketika tubuh Mo Huayuan gemetar. Ia hampir jatuh pingsan, tetapi segera ditopang oleh dua alkemis yang lain. Dengan wajah pucat, Mo Huayuan berkata, "Bagaimana mungkin tempat ini adalah kota Song Yue? Bahkan sekalipun tempat ini telah ditelan bencana besar, tidak mungkin tidak ada satu bata pun yang tersisa." Tuan Muda Yu, apakah Anda tidak sedang bercanda dengan kami? Semua orang terkejut mendengar Mo Huayuan yang begitu berani mempertanyakan pernyataan dari Duanmu Youyu, orang yang dipanggil Tuan Muda Yu oleh Mo Huayuan. Mendengar ketidakpercayaan Mo Huayuan, Duanmu Youyu tetap tenang. Dia berkata, "Seringkali kenyataan begitu sederhana, tetapi kita sering menolaknya. Mo Huayuan, sadarlah, kenyataan ada di depan matamu." Mendengar itu, Mo Huayuan pucat pasi. Duanmu Youyu menghela nafas. "Fakta tak akan berubah. Kota Song Yue telah hancur. Ini adalah bencana besar dan aku juga ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini. Apakah semua orang yang sebelumnya ada di sini sudah mati semua?" Akhirnya, Duanmu Youyu bergerak turun ke bawah dan diikuti oleh yang lainnya. Sementara itu, dua orang alkemis tetap di sana. Mereka bertugas untuk mempertahankan kondisi dari lubang hitam tempat mereka datang sebelumnya. Kota Song Yue kini memang telah menjadi tanah yang tandus, seperti yang dikatakan oleh Mo Huayuan.
bahkan satu bata pun tak terlihat. Semakin mereka dekat dengan permukaan, semakin mereka terkejut. Sulit membayangkan apa yang sebenarnya telah terjadi di tempat ini. Padahal sebelumnya, di sana ada begitu banyak ahli, dan kini semuanya lenyap tanpa jejak. Seseorang di antara mereka bergumam, padahal kota Songyue adalah pusat dagang nomor 1 di dunia. Total ada 4 susunan teleportasi dan semuanya hancur total. Jika memang ada yang selamat, mereka pasti sudah tiba di kota terdekat. Ucapanmu masuk akal, tapi mari kita tunggu hasil dari Tuanmu Dayu, kata yang lainnya. Sekarang tuanmu Youyu berjalan di tengah reruntuhan kota Songyue tanpa mengatakan apapun. Meskipun ada banyak yang tak suka dengan tuanmu Youyu, tetapi tak seorang pun berani untuk mengganggunya. Semua hanya mengikutinya dari belakang. Setelah menapaki area itu untuk beberapa lama, tuanmu Youyu berhenti. Ia mengangkat tangan kanannya dan kemudian cahaya putih muncul di telapak tangannya, lalu melesat ke tanah. Kemudian 9 cahaya ikut jatuh hingga membuat bumi pun bergetar. Dan kemudian 9 buah cermin yang berbentuk belah ketupat muncul dari ketiadaan dan membentuk sebuah formasi. Kalian mundurlah, kata tuanmu Youyu. Orang-orang yang lain yang ada di sana segera menjaga jarak. Tuanmu Youyu adalah satu-satunya peramal di antara mereka. Konon, dia bisa melihat masa lalu ataupun masa depan, dan kemampuannya bahkan jauh lebih misterius daripada alkemis. Kini cermin 9 sisi itu berdiri. Saat tuanmu Youyu mulai merapalkan mantra, gambar-gambar itu mulai bermunculan. Itu adalah adegan-adegan yang terjadi di masa lalu. Semakin lama gambarnya menjadi kacau, kabur, hingga bahkan tersisa cahaya putih. Mereka semua tetap menunggu dalam diam. Dan sesaat kemudian, sosok-sosok manusia saling bertarung di dalam cermin milik tuanmu Youyu. Melihat ini, tuanmu Youyu mengerutkan kening. Penampilan ini mengandung energi yang kuat. Bahkan cermin 9 sisiku tak mampu bertahan. Semakin lama semakin kabur. Haruskah aku memakai seni deduksi ilahi? Tuanmu Youyu menimbang untuk sejenak, tapi pada akhirnya dia berkata, tidak perlu. Aku hanya membutuhkan informasi yang kuinginkan. Sisanya biar para penjaga yang mencarinya sendiri. Tuanmu Youyu lalu menutup mata, membiarkan informasi itu mengalir ke otaknya. Dari kejauhan, lebih dari selusin penjaga tampak menunggu. Sementara Mo Huayuan yang ada di antara mereka juga mondar-mandir dan terlihat gelisah. Waktu terus berlalu. Seorang alkemis menatap ke langit. Sudah 6 jam, apa tuanmu Dayu masih belum mendapatkan petunjuk? Kalau kita tidak bergegas, maka lorong spasial itu akan hancur dan kita tak akan bisa kembali. Yang lain pun menjawab, ya tak ada pilihan, kita tunggu saja. Kalau memang jalan kita hancur, kita hanya perlu mengirim pesan ke markas untuk membukakan jalan yang baru. Mendengar itu, alkemis yang sebelumnya bicara mendengus, bodoh. Lorong spasial yang menghubungkan dua wilayah yang sama hanya bisa dibuka setelah beberapa bulan sekali. Kalau kita memaksanya, badai kehampaan akan menghancurkan segalanya dan lorong spasial akan runtuh. Artinya, kita tak punya pilihan lain selain terbang kalau lorong spasial ini hancur. Setelah orang itu selesai bicara, di saat yang sama, cahaya dari 9 cermin milik tuanmu Youyu kini telah menghilang. Cermin itu pun berubah menjadi air, lalu menghilang tanpa jejak. Melihat itu semua orang bergegas mendekat.
Wajah Tuan Mu Yoyu penuh dengan keraguan. Dia tenggelam di dalam informasi yang samar di dalam kepalanya. Tuan Muda Yu, apakah Anda menemukan keberadaan kakakku? Mo Huayuan tak tahan lagi untuk bertanya. Tuan Mu Yoyu menjawab, tidak, informasi yang kudapatkan terlalu kacau. Tetapi aku merasa bahwa kakakmu masih belum mati. Mendengar itu Mo Huayuan sontak menjadi gembira. Sungguh? Lalu kemana dia pergi? Tuan Mu Yoyu tak menjawab lagi. Dia hanya berkata, aku tak tahu. Aku telah kehabisan waktu. Sekarang sudah saatnya kita untuk kembali. Lalu kemudian salah seorang di antara mereka memberanikan diri dan berkata, Tuan Muda Yu, bisakah kami mendapatkan salinan dari informasi yang Anda peroleh? Tidak. Hah? Orang itu kaget. Dia tersenyum pahit dan berkata, Tuan Muda Yu, kami ikut bersama dengan Anda untuk menyelidiki kota Songyue. Kalau kami pulang dengan tangan kosong, bagaimana kami akan menjelaskan situasi di sini? Itu urusanmu, sahut Tuan Mu Yoyu dengan acuh tak acuh. Aku hanya berjanji pada Xiao Hayu untuk datang. Aku tidak janji untuk membantu kalian. Semua orang pun terdiam. Dalam hati mereka semua memaki. Bajingan ini, kalau bukan karena mereka membutuhkannya, memangnya siapa yang mau mengundangnya? Yang lain pun mencibir dalam hati. Namun, tak seorang pun dari mereka berani berkata dengan keras. Salah seorang dari mereka hanya tersenyum pahit dan berkata, Tuan Muda Yu, mohon untuk tidak bercanda. Kalau kami pulang dengan cara seperti ini, wakil sekretaris akan menguliti kami hidup-hidup. Aku tidak sedang bercanda. Hidup dan matimu tak ada urusannya denganku, jawab Tuan Mu Yoyu dengan dingin. Tuan Mu Yoyu lalu kemudian melesat ke langit dan berkata, kalau kalian tidak mau kembali, aku akan pergi duluan. Sampai jumpa. Melihat itu semua orang tertegun. Wilayah suci sudah mengorbankan banyak usaha untuk membuka jalan masuk demi menyelidiki kota Songyue. Tetapi Tuan Mu Yoyu tidak memberikan muka sama sekali. Mereka hanya bisa saling pandang, lalu kemudian buru-buru mengikutinya dari belakang. Setelah kembali ke wilayah suci, mereka hanya bisa melaporkan apa yang terjadi, menyerahkan segala urusannya pada atasan agar mereka menyiapkan cara untuk menghadapi Tuan Mu Yoyu. Sementara itu, di markas besar Istana Dewa Kematian, kita berpindah lagi. Li Yi muncul bersama dengan para iblis, Tang Jie dan sejumlah master dari guild dagang Forpol. Di sana Li Yi berkata, kalian bisa berkultivasi di sini. Meskipun Istana Dewa Kematian tak terlalu kuat, tetapi markasnya sulit untuk ditemukan. Dengan kondisi guild dagang Forpol yang sudah terseret ke dalam pusaran besar, tempat itu tak akan lagi aman untuk kalian. Sekarang, yang terpenting adalah Tuan Sang harus segera memulihkan kekuatannya, supaya kita juga punya pijakan. Tang Jie pun mengangguk setuju. Benar, tempat ini memang tersembunyi. Kalau bukan karena saudara Li yang memimpin, orang luar tak akan mungkin bisa menemukan tempat ini. Saudara Li, tolong buatkan juga koordinat, agar kami bisa mengatur suplai informasi dan juga material. Mendengar itu Li Yi tersenyum. Tentu, sebagian besar orang Istana Dewa Kematian juga sudah kueksekusi. Kondisi kita cukup aman dan tenang di sini. Aku akan segera menginstruksikan bawahanku untuk mengatur kultivasi kalian. Tunggulah di aula utara. Bagus, kami hanya butuh tempat yang tenang untuk berkultivasi, jawab Sang sambil mengangguk. Semua orang pun segera terbang menuju ke aula yang ada di samping. Sementara Li Yi, dia meniup fluid panjang sebagai tanda untuk mengumpulkan semua orang di aula utama.
Perjalanan ke kota Songyue kali ini memberinya keuntungan besar. Dia bukan hanya membawa kembali kekuatan, tetapi juga menguasai 2 kapal besar milik Sang dan juga kuil dagang Forpol. Itu akan menopang pencapaiannya di masa depan. Lalu, sementara itu, puluhan sosok kini telah datang berkumpul di aula utama. Semua orang aneh di istana ini sudah dihabisi oleh Li Yi. Yang tersisa hanyalah mereka yang berguna ataupun punya kekuatan yang luar biasa. Sementara itu, Li Yi turun di atas aula, lalu melangkah masuk. Begitu dia masuk, matanya menyipit, tubuhnya bergetar hebat. Di singgasana, terlihat seorang pemuda berbaju putih duduk santai. Dia tampak sedang memainkan medali kematian yang ada di tangannya. Wajah Li Yi langsung menjadi tegang. "Siapa kau? Berani-beraninya kau duduk di singgasana. Kau tahu ini adalah kejahatan yang besar?" Pemuda itu tersenyum tenang. "Oh, menarik. Ternyata kau cukup kuat. Bahkan kultivasimu sudah mendekati Martial Sovragen. Sepertinya aku tak salah datang kemari." Mendengar itu, jantung Li Yi berdebar. Orang ini bisa menilai kultivasi Li Yi hanya dalam 1 kali pandang, yang artinya level kultivasinya berada jauh di atas Li Yi, alias setidaknya berada di tingkat Martial Sovragen. Li Yi pun bertanya, "Siapa kau?" Pemuda itu tertawa kecil. "Kau bisa memanggilku Xiaoba. Semua orang memanggilku seperti itu. Soal siapa aku, itu tak penting. Yang penting, aku datang membawa perintah dari penguasa sejati Istana Dewa Kematian, calon pemimpinmu." "Apa? Penguasa sejati Istana Dewa Kematian?" Wajah Li Yi menjadi tegang. "Apa kau sudah gila? Penguasa sejati Dewa Kematian telah mati di tanganku." Mendengar itu, Xiaoba tertawa. "Hahaha. Aku tahu bahwa ini sulit diterima, tetapi begitulah adanya. Dulu, saudara Yuan tak cukup kuat, jadi kami membiarkan dia bertindak sesuka hati. Tak kusangka kau bahkan berhasil menyingkirkannya, dan itu bagus. Pemimpin baru saja memintaku untuk melihat apakah kau memang layak atau tidak. Dari pengamatanku, kau telah lulus ujian dariku." Energi di dalam tubuh Li Yi berputar. 2 cahaya muncul di tangannya, dan dia berkata, "Kalau ada orang yang memetik buah plum dengan susah payah, lalu ada orang lain datang dan mengaku bahwa buah plum itu miliknya, menurutmu apa yang akan terjadi?" "Oh, kira-kira apa yang terjadi?" Xiaoba dengan sengaja tersenyum dan masih terlihat duduk santai, seolah-olah memprovokasi Li Yi. Li Yi pun menyeringai. "Tentu saja, aku akan meniduri ibumu." Cahaya meledak dari kedua telapak tangan Li Yi. Namun token kematian di tangan Xiaoba tiba-tiba membesar dan menyelimuti cahaya yang Li Yi keluarkan. Ruang seketika bergetar, tubuhnya langsung terpenjara. Li Yi pun seketika menjadi pucat. Dia sadar jarak kekuatan mereka terlalu jauh. Setiap token kematian adalah artefak spasial. Ia bisa memenjarakan siapapun. Sekarang, kurasa kita bisa bicara dengan tenang, kata Xiaoba. Li Yi tersenyum kaku. Aku terlalu impulsif. Mohon untuk tidak mengambil hati saudara Xiaoba. Mendengar perkataan dari Li Yi, Xiaoba menatap matanya dan kemudian tertawa dengan keras. Tidak tahu malu juga merupakan sebuah bakat. Bagus. Aku hanya menjalankan perintah dari pemimpin Istana Dewa Kematian. Xiaoba lalu melambaikan tangan dan token itu kembali kepadanya.
Sementara telapak tangan Li Yi kini tampak dipenuhi keringat dingin. Ia benar-benar tak berdaya sama sekali. Aku tahu apa yang kau rencanakan. Kau berharap para iblis itu akan datang dan menyelamatkanmu, bukan? Hah, lupakan saja. Lebih baik kau bergabung dengan kami. Itu adalah sebuah kehormatan dan bukan sebuah beban, kata Xiao Ba. Mendengar itu Li Yi menghela nafas. Katakan siapa pemimpinmu, apa perintahnya, dan bagaimana aku bisa menemukannya. Xiao Ba lagi-lagi tertawa. Belum waktunya kau untuk tahu. Suatu hari nanti, bila kau sudah cukup ambisius, kau akan mengerti. Untuk saat ini, lakukan saja misi pertamamu. Pemimpin ingin kau membunuh seseorang. Siapa? Li Yunxiao. Tubuh Li Yi seketika bergetar ketika Xiao Ba menyebutkan nama Li Yunxiao. Matanya menyala dengan penuh kebencian. Kenapa dia? Apa untungnya aku membunuh dia? Xiao Ba lalu berkata, pemimpin hanya ingin menguji asal-usulnya. Tetapi aku tahu kau tak mungkin bisa membunuhnya. Anggap saja ini sebagai perintah untuk mengujimu. Dan keuntungan apa yang kau dapatkan? Ya, selama pemimpin tak ada, kau akan menjadi penanggung jawab urusan eksternal dari Istana Dewa Kematian. Itu adalah kehormatan bagimu. Li Yi menggertakkan gigi. Bagaimana kalau aku benar-benar membunuh Li Yunxiao? Itu tak mungkin. Kalaupun memang kau bisa melakukannya, berarti Li Yunxiao hanya sampah. Dia tak pantas untuk diperhatikan. Mendengar itu Li Yi mendengus. Baiklah kalau begitu, aku akan membawa kepalanya nanti. Antusiasmu luar biasa. Kau sangat optimis. Kalau begitu, terimalah. Ini adalah hadiah dari pemimpin. Itu adalah senjata tingkat 9 dan metode kultivasi yang cocok dengan tubuhmu. Gunakan baik-baik. Lalu, untuk ras iblis dan juga guild dagang Vorpal, tetap jalin kerjasama dengan mereka. Pada waktunya nanti, mereka akan berguna untuk kita. Jawab Xiao Ba. Li Yi pun menangkap dua benda yang dilemparkan oleh Xiao Ba. Yang pertama adalah sebilah pedang artefak berwarna hitam dan berkilau dengan aura dingin. Pedang itu terasa sangat tajam dan membuat bulu kuduk dari Li Yi berdiri. Kemudian, yang kedua adalah sebuah slip giok. Saat Li Yi memeriksanya dengan indera ilahi miliknya, wajah Li Yi berubah menjadi ngeri. Saat dia mendongak dan hendak bertanya, di situ dia mendapati bahwa Xiao Ba sudah tidak ada di sana. Aula besar Istana Dewa Kematian telah kosong. Jika bukan karena benda yang ada di tangannya, mungkin Li Yi akan mengira kalau semua itu hanyalah ilusi. Memikirkan hal ini, Li Yi menggenggam senjata tingkat 9 dan juga slip giok di tangannya. Dia berjalan mondar-mandir dengan wajah muram. Dari teknik ini, orang itu jelas tahu masa laluku. Dia bisa memperoleh esensi dari seni bela diri keluarga Beiming, kekuatan yang tak terbayangkan. Lokasi Istana Dewa Kematian pun adalah rahasia. Mungkinkah yang dia katakan itu benar? Pemimpin sejati dari Istana Dewa Kematian. Nafas Li Yi memburu. Dia bergumam. Sudah, mereka masih membutuhkan aku. Mereka tak akan bertindak gegabah padaku. Lagi pula, tujuan mereka juga sama, yaitu membunuh Li Yunxiao sesuai dengan keinginanku. Dengan dukungan mereka, peluangku akan menjadi semakin besar. Aku juga tak perlu bergantung penuh pada para iblis dan guild dagang Vorpal. Aku akan punya kartu trufku sendiri. Pemimpin, Tunggu saja. Aku akan bangkit dan melihat wajah aslimu.
Cahaya menyala dari mata Li Yi. Semangatnya pun tampak melonjak. Lalu, orang-orang dari Istana Dewa Kematian telah menunggu di luar. Begitu menemui mereka, Li Yi lalu memberikan perintah. Sementara itu, kita akan berpindah lagi ke ujung lautan awan, tepatnya di wilayah suci. Di sana terdengar suara marah yang menggema di aula. Wajah Gong Yang Zengqi memerah. Tuanmu Youmu berani membuka jalur baru di dalam lorong spasial? Keterlaluan. Tak satu pun penguasa bergelar bisa diandalkan. Sialan. Semua orang terdiam dan tak berani bicara. Yuan Gaohan pun menambahkan dengan wajah masam. Masa ini sungguh menjadi sulit. Masalah terus bermunculan tanpa henti. Baru saja Yuan Gaohan mendapatkan kabar bahwa tubuh jiwa bintang miliknya telah lenyap dari luar angkasa. Lalu angin astral abadi juga hilang, disertai dengan jejak pertempuran. Pasukan tambahan juga telah dikirimkan untuk menyelidiki masalah ini. Gong Yang Zengqi menarik nafas panjang dan berkata, Yuan Gaohan, kamu tak perlu khawatir. Menemukan jiwa bintangmu adalah prioritas kita saat ini. Setauku, tak ada jalur lain menuju langit berbintang selain dari wilayah suci. Jadi, pencarian ini seharusnya lebih mudah. Pai Ling Yue, kepala bagian intelijen, dia menimpali. Kami juga kehilangan kabar dari gelombang kedua penegak hukum di wilayah timur. Sepertinya ada kejadian aneh yang berlangsung di sana. Mendengar itu, Goyang Zengqi menatap tajam. Masalah luar angkasa dan serikat pedagang saja sudah pelik. Bagaimana wilayah suci bisa mengurus semua ini sekaligus? Kirim pesan ke kota Bulan Merah. Suruh mereka menyelidiki wilayah timur dan laporkan hasilnya. Lalu, apakah ada berita dari Xiao Hayu? Pai Ling Yue kemudian menjawab, Tuan, beritanya baru saja sampai. Katanya markas kuil dagang Forpol telah kosong. Xiao Hayu sedang menuju ke menara 10.000 harta karun. Karena saat ini, katanya serikat pedagang sedang dalam keadaan darurat. Apa? Kuil dagang Forpol semuanya kabur? Mata Goyang Zengqi berkilat menjadi dingin. Setelah itu dia berkata, Xiao Hayu tak akan mampu menangani ini sendirian. Suruh Nan Feng Xuan untuk segera keluar dari pengasingannya. Ada kabar tentang kapal misterius. Tampaknya ini terkait dengan kuil dagang Forpol. Kapal Nuh jelas bukan sekedar senjata tingkat transenden biasa. Mendengar itu, Bing Ling Yue pun mengangguk. Sejak Tuan Muda Yu tak memberikan petunjuk, kita hanya bisa mencari jalur lain. Tapi ada titik terang. Dia bilang Mo Xiaochuan kemungkinan besar masih hidup. Kalau kita bisa menemukan Mo Xiaochuan, semuanya akan menjadi jelas. Tubuh Mo Huayuan bergetar. Saya juga cemas pada kakak saya. Jadi terima kasih Nona Pai Ling Yue. Pai Ling Yue tersenyum. Itu adalah tugasku. Tetapi ada satu hal yang menggangguku. Ini tentang Li Yun Xiao. Dia sepertinya dekat dengan Wei Qing. Haruskah kita membantunya kali ini? Gong Yang Zengqi lalu berkata, Aku juga mendengarnya. Untuk mencegah perang di dataran Yanbu, Wei Qing mengeluarkan perintah besi. Bahkan Li Huaqi dan Yao Jinliang muncul di selatan. Apakah semua ini memang terkait dengan Li Yun Xiao atau tidak? Aku akan menanyakannya langsung nanti. Pai Ling Yue lalu menambahkan, Tuan, saya sudah menyelidiki bahwa anak ini dia penuh dengan misteri. Dia menyimpan begitu banyak rahasia. Dia juga terlibat dalam perebutan kapal Nuh di Tanah Iblis. Lalu dia muncul juga di kota Song Yue. Mungkin ini memang hanya sebuah kebetulan, tetapi jelas
Li Yunxiao adalah tokoh kunci di dalam semua perkara ini. Mo Huayuan pun menyambung. Saya rasa itu benar, Tuan. Li Yunxiao bukan hanya kuat dalam seni bela diri, tetapi dia juga sangat mendalami alkemis. Mustahil pemuda seumur dia punya kekuatan seperti itu. Bahkan 4 jenius utara pun tak sebanding dengannya. Mendengar itu, Gong Yang Zengqi terkejut. Kalau kau menilainya setinggi itu, artinya Li Yunxiao memang berbakat. Coba ajak dia ke wilayah suci. Mendengar itu, Mo Huayuan tersenyum pahit. Tapi tuanku, orang seperti dia sangat sulit untuk dikendalikan. Mungkin saja dia menolak untuk datang kemari. Tapi Bai Ling Yue berkata, kita coba saja. Jika dia memang tidak mau datang, mungkin kita harus menggunakan kekerasan. Tampaknya wilayah suci sudah dinilai terlalu longgar. Bahkan orang-orang dari benua bela diri surgawi sepertinya sudah lupa tentang siapa kita. Gong Yang Zengqi mengangguk setuju. Benar kata Bai Ling Yue. Sudah saatnya kita membangun kembali gengsi kita. Kali ini kita harus bersikap keras. Mendengar itu semua orang terdiam. Mereka mengangguk dengan serius. Dan setelah itu, Gong Yang Zengqi membubarkan pertemuan itu dan meminta semua orang melakukan tugas mereka masing-masing. Sementara itu, dalam kehampaan, seberkas ayam melintas. Di sana terlihat singgasana kristal putih, memancarkan cahaya yang lembut, dan di atasnya duduklah Duan Mu Youyu. Tangannya tampak memainkan setumpuk kartu emas tipis yang membolak-balikkan itu. Lalu sebuah kartu melayang keluar. Ia menatapnya dengan mata yang kini berubah menjadi ungu. Di atas kartu itu terlihat cahaya keemasan membentuk wajah menyeramkan dengan senyum aneh. Dewa Kematian. Sudah berapa kali dan tetap saja hasilnya sama. Apa maksud dari Dewa Kematian ini? Gumamnya. Jarinya tampak mengetuk sandaran singgasana. Dewa Kematian. Akankah ini ada hubungannya dengan istana Dewa Kematian? Duan Mu Youyu tampak berhenti sejenak, lalu kemudian menjentikkan jarinya lagi, dan sebuah kartu pecah menjadi cahaya keemasan lalu lenyap. Walau aku tahu tempatnya, tetapi wilayah itu adalah milik orang itu. Duan Mu Youyu tampak menggelengkan kepala. Dia berkata lagi, ini sungguh merepotkan. Singgasana putih itu melesat dan menghilang dalam kehampaan. Entah siapa sebenarnya sosok di balik istana Dewa Kematian. Mungkin ada yang bisa menebak. Ya, kita akhirnya kembali lagi ke wilayah timur, tepatnya dari lokasi pemakaman tulang. Di sana, jiwa cahaya bintang Yunxiao bersembunyi dalam gelombang kegelapan. Tiba-tiba, Yunxiao sendiri, dia menatap monumen dewa dan lonceng dinasti. Dia merasakan ada gerakan. Tubuhnya segera berubah menjadi cahaya dan masuk ke dalam monumen dewa. Di sana, roh jahat yang merasuki tubuh Mo Xiaochuan sudah terbakar. Dia tampak menggeliat kesakitan. Kau masih keras kepala. Sekarang rasakan akibat dari keras kepalamu itu. Li Yunxiao mengangkat tangannya dan 3 karakter emas keluar dari telapak tangannya. Karakter itu langsung masuk ke tubuh Mo Xiaochuan. Seketika Mo Xiaochuan muntah darah. Energi emas meledak, menghantam altar spiritual dan lautan kesadarannya. Bahkan itu sangat mengguncang roh jahat. Taktik apa ini? Roh jahat itu tampak pucat dan geram. Setengah kekuatannya masih berada di tubuh Mo Xiaochuan. Tetapi sekarang,
serangan itu sudah berhasil melukai jiwanya. Melihat ini Yun Xiao pun tertawa puas. Ternyata gerakan ini ampuh sekali. Kupikir awalnya ini tak berguna. Roh jahat itu pun kemudian berteriak. Teknik ini menembus langsung ke jiwa. Apa kau tidak takut kalau jiwa bocah ini akan ikut hancur? Yun Xiao menjawab dengan dingin. Sekarang jiwanya sudah berada di bawah kendaliku. Kau yang akan lenyap duluan. Mungkin Mo Xiaochuan akan terluka, tetapi kau akan tersingkir lebih dahulu. Yun Xiao kembali mengangkat tangannya. 3 karakter emas bersinar. Serangan ini tercatat di dalam mutiara tulang naga. Dan serangan ini langsung mengguncang jiwa. Sesuatu yang tak bisa ditahan dengan teknik biasa. Serangan spiritual hanya bisa ditangkis kekuatan spiritual atau Ki Kaisar dari seorang martial sovereign. Di bawah tingkatan itu, tak ada yang bisa menahannya. Tunggu, jangan! Roh jahat itu berteriak panik. Tapi Yun Xiao tak peduli. Ia menghantamkan lagi segel itu. 3 karakter emas menyusup ke dalam tubuh Mo Xiaochuan. Altar spiritualnya terguncang lagi dan lautan kesadarannya bergetar. Wajah roh jahat itu akhirnya dipenuhi rasa takut. Kalau ia bisa mengendalikan tubuh Mo Xiaochuan sepenuhnya, ia masih bisa memakai Ki Kaisar untuk melawan. Tetapi di dalam monumen dewa, semua aturan ada di bawah kendali Yun Xiao. Sedangkan kekuatan di tubuh Mo Xiaochuan sudah lama ditekan oleh Yun Xiao dan sama sekali roh jahat tak bisa menggunakannya. Berhenti, aku mohon, berhentilah. Roh jahat itu akhirnya menyerah setelah sekian lama dibakar oleh api punik sejati. Yun Xiao menatapnya dingin. Kau sudah kehilangan hak untuk bernegosiasi denganku. Tidakkah sekarang sudah terlambat untuk memohon ampun? Tidak, ku mohon. Tindakanmu berbahaya bagi jiwa anak ini. Bahkan, kalau kau membunuhku, jiwa anak ini juga akan ikut hancur. Lebih baik kita bicarakan baik-baik. Hanya kesepakatan yang bisa menyelesaikan semua ini. Yun Xiao menarik telapak tangannya dan mencibir. Kalau kau mau hidup, sekarang keluar dari tubuhnya. Roh jahat itu menghela nafas getir. Kendali tubuh ini sudah semakin lemah. Suatu hari aku pasti akan hancur. Aku juga ingin keluar, tetapi aku tak pernah ada kesempatan untuk menemukan tubuh yang cocok. Tubuh fisik? Kau masih ingin merasuki orang lain? Yun Xiao mendengus. Dengan kondisimu sekarang, menjadi roh artefak itu jauh lebih baik. Jadi lupakan angan-anganmu. Mendengar perkataan Yun Xiao, wajah roh jahat itu menjadi masam dan kemudian berteriak dengan penuh amarah. Roh artefak? Lupakan, bunuh saja aku. Aku lebih baik mati. Yun Xiao penasaran. Kenapa? Apakah memang seburuk itu? Mendengar pernyataan ini, Yao Long dengan suara dingin berkata, sekarang kau tahu betapa menyedihkannya menjadi roh dari pedangmu. Mata Yun Xiao pun kemudian berkilat. Dia mendapatkan sebuah ide dari kontradiksi ini. Roh jahat itu pun bergetar ketika melihat mata Yun Xiao. Apalagi yang kau rencanakan? Aku lebih baik mati daripada menjadi roh artefak. Kalau aku mati, tentu aku akan menyeret jiwa anak ini juga. Yun Xiao menyipitkan mata dan tersenyum ramah. Hei saudara roh jahat, jangan terlalu gelisah. Aku tak suka memaksa. Kalau kau mengatakan ingin membuat kesepakatan, maka mari kita bicarakan dengan baik. Kesepakatan? Kesepakatan apa? Matamu penuh dengan skema, kata roh jahat itu dengan penuh kecurigaan. Tidak, aku hanya baru menemukan solusi yang mungkin cocok untuk kondisi kita semua. Yun Xiao melambaikan tangan.
dan pemandangan di sekitar mereka berubah. Kini mereka berdiri di langit, melihat bayangan merah yang sedang bergerak di bawah. Yun Xiao berkata, "Kalau kau bisa mengambil alih tubuh monster itu walau hanya sesaat, aku tak akan menyakitimu. Aku bahkan bisa membantumu naik ke tingkat yang lebih tinggi." Roh jahat menatap Yun Xiao dengan tatapan terkejut. Itu kekuatan jahat yang luar biasa. Yun Xiao pun tersenyum. Itu adalah binatang darah. Kalau kau bisa kuasai dia walau hanya sebentar, aku bisa menekannya dan membantumu keluar tepat waktu. Nanti, aku pasti akan membantumu mencarikan tubuh yang baru. Roh jahat tentu tergoda. Hanya sebentar kan? Maka kau harus memastikan bahwa tubuh baru yang kau berikan padaku tidak lebih buruk daripada anak ini. Mendengar itu, kini wajah Yun Xiao yang menjadi masam. Lebih buruk? Asal kau tahu, Mu Xiaochuan adalah seorang martial Sovereign bintang 4. Kau kira aku bisa mencarikan penggantinya dengan mudah? Roh jahat itu terdiam. Lalu dia berkata, "Baiklah, kalau kau tak bisa melakukan itu, maka setidaknya kau harus menyiapkan tubuh dari seorang martial supreme. Kau punya teknik jiwa, jadi kau pasti bisa membantuku." Yun Xiao segera menjawab, "Oke, kalau itu aku bisa melakukannya, tetapi kau harus menunggu." "Oke, deal." Roh jahat itu mengangguk, meski matanya penuh dengan rasa cemas. Tetapi ini juga merupakan sebuah kesempatan. Roh itu lalu keluar dari tubuh Mu Xiaochuan. Tubuh merahnya yang sebelumnya agak samar, kini semakin jelas. 2 tanduk muncul di dahinya. Melihat penampilan ini, Yun Xiao terkejut. "Hei, kau pakai siapa sebagai cetak birumu?" Maksudnya wujud. Roh jahat itu bingung. "Apa maksudmu? Aku selalu begini sejak aku pertama kali ada." Yun Xiao semakin heran. "Kau? Apa kau tahu siapa wanita yang melahirkanmu?" "Hah? Aku tak tahu. Tapi sejak awal aku selalu punya pikiran ini. Aku harus melindungi seorang wanita bernama Lao Ai. Aku bukan iblis. Kaulah yang menghancurkan patung itu. Sialan." Wajah dari roh jahat itu mendadak berubah menjadi liar dan meraung. Roh jahat itu murka, menampakkan taring dan mengayunkan cakarnya ke arah Yun Xiao seolah ingin melahapnya. Yun Xiao lalu berkata dengan dingin, "Kau mulai mengamuk lagi. Apa kau sudah siap untuk mati?" Mendengar itu roh jahat pun tersentak. Ia sadar kalau dia sudah keluar sepenuhnya dari tubuh Mu Xiaochuan. Dia tak punya daya tawar lagi. Tubuhnya bergetar. Lalu dia kembali ke wujudnya dan berkata, Aku tidak bisa mengendalikan emosiku. Sejak lahir aku sudah punya dorongan ini. Aku harus melindungi wanita itu dengan cara apapun." Mendengar itu Yun Xiao mengangguk. "Oke, kurang lebih aku paham." Dia lalu berkata, "Roda Jusei milik Sang berasal dari ras iblis. Munculnya wanita di sana membuktikan dia adalah iblis. Wujudmu sekarang sama persis dengan iblis hujan. Itu artinya patung wanita itu pasti terbuat dari leluhur klan iblis hujan. Patung itu sendiri dipenuhi dengan tekad untuk melindunginya, dan kau pasti mewarisi tekad dari iblis besar itu." Roh jahat itu sedikit terkejut tapi segera mengangguk. "Aku kurang paham, tetapi semua yang kau katakan terdengar masuk akal." Yun Xiao lalu bertanya lagi, "Adakah ingatan lain selain tekad melindungi wanita itu yang ada di dalam dirimu?" Roh jahat itu berpikir sejenak lalu menggelengkan kepala. "Tidak, lupakan saja. Masa lalu sudah lama hilang, tak ada gunanya untuk diungkit lagi." Mendengar itu Yun Xiao menghela nafas. Sosok samping wanita iblis di istana bawah tanah masih terpatri di dalam benaknya. Takkan pernah hilang.
Roh jahat itu pun kembali menjadi serius. Kurasa sudah cukup, sekarang giliranmu. Buat dia marah. Saat itu aku akan merebut tubuhnya. Jiwa yang marah adalah jiwa yang paling lemah untuk diambil alih. Yun Xiao pun mengangguk. Serahkan padaku. Segera roh jahat itu berubah menjadi cahaya, lalu jatuh ke telapak tangan kanan Yun Xiao. Dengan lambaian tangan kiri, petir turun dari langit dan menghantam iblis darah yang berada di bawah. Serangan dimulai, dan ini adalah langkah awal di mana Yun Xiao ingin mengambil alih dan menekan binatang darah yang ada di bawah. Dan kita akan sambung lagi kisah hidup Tuan Muda Yun di part berikutnya. Sekian untuk hari ini, see you again, dan bye.